Halo Bung, jumpa lagi di Pos Military Channel. Di tengah konflik yang panas, antara Rusia dan Ukraina, nuklir menjadi perbincangan hangat dunia saat ini. Senjata nuklir, yaitu senjata yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir, dan mempunyai daya pemusnah yang dahsyat. Bukan hanya sekedar dijilat dengan ludah, lalu diledakkan di baju kawan. Sebuah bom nuklir mampu memusnahkan sebuah kota. Senjata nuklir telah digunakan hanya 2 kali dalam pertempuran, yaitu semasa Perang Dunia II, oleh Amerika Serikat terhadap kota-kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Pada masa itu, daya ledak bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki sebesar 20 kilo atau ribuan ton trinitrotoluena, atau yang biasa disebut TNT. TNT itu singkatan dari trinitrotoluena. Sedangkan bom nuklir sekarang ini berkekuatan ledak lebih dari 70 mega atau setara dengan jutaan ton trinitrotoluena atau TNT. Hal ini bukan hanya bisa menghancurkan kos-kosan yang terbuat dari kayu, bahkan 1000x lipat lebih dari itu. Negara pemilik senjata nuklir yang dikonfirmasi yaitu Amerika Serikat, Rusia, Britania Raya atau Inggris, Perancis, Republik Rakyat Cina, India, Korea Utara dan Pakistan. Negeri Konoha tidak disebutkan, mungkin Naruto sedang memproduksi nuklir saat ini, cuma diam-diam. Selain itu, negara Israel dipercayai mempunyai senjata nuklir, walaupun tidak diuji, dan Israel enggan mengkonfirmasi apakah mempunyai senjata nuklir ataupun tidak. Senjata nuklir kini dapat dilancarkan melewati berbagai cara, seperti melewati pesawat pengebom, peluru kendali balistik, dan peluru kendali balistik jarak benua. Senjata nuklir mempunyai 2 tipe dasar. Tipe pertama, menghasilkan energi ledakannya hanya dari ronde reaksi fisi. Senjata tipe ini secara umum dinamai bom atom. Energinya hanya dihasilkan dari inti atom. Pada senjata tipe fisi, massa fisil material uranium yang diperkaya, atau plutonium dirancang sampai supercritical mass. Banyak massa yang diperlukan untuk membentuk reaksi rantai, dengan menabrakkan sebutir bahan subkritikal terhadap butiran lainnya, atau yang biasa disebut Degan method, atau dengan memampatkan bulatan bahan subkritikal, menggunakan bahan peledak kimia, sehingga sampai tingkat kepadatan beberapa kali lipat dari nilai semula. Metode yang kedua, dianggap lebih canggih dibandingkan yang pertama. Dan juga penggunaan plutonium sebagai bahan fisil hanya bisa di metode kedua. Tantangan utama di semua desain senjata nuklir yaitu, untuk memastikan sebanyak mungkin bahan bakar fisi terkonsumsi, sebelum senjata itu hancur. Banyak energi yang dilepaskan oleh pembelahan bom, dapat berkisar dari sekitar 1 ton TNT ke sekitar 500.000 ton dari TNT. Tipe kedua menghasilkan sebagian besar energinya melewati reaksi fusi nuklir. Senjata jenis ini disebut senjata termonuklir, atau bom hidrogen, yang biasa disingkat dengan bom H, karena tipe ini didasari ronde fusi nuklir yang menggabungkan isotop-isotop hidrogen, deuterium dan tritium. Meski semua senjata tipe ini mendapatkan kebanyakan energinya dari ronde fisi, termasuk fisi yang dihasilkan, karena induksi neutron dari hasil reaksi fusi. Tidak seperti tipe senjata fusi tidak berbatas besarnya energi yang dapat dihasilkan dari sebuah senjata termonuklir. Senjata termonuklir bisa berfungsi dengan melewati sebuah bom fisi, yang penghabisan memampatkan dan memanasi bahan fisi. Pada desain Teller Ulam, yang mencakup semua senjata termonuklir multi-megaton, metode ini dicapai dengan menaruh sebuah bom fisi dan bahan bakar fusi, deuterium atau lithium deuterite, pada jarak berdekatan di dalam sebuah wadah khusus yang dapat memantulkan radiasi. Setelah bom fisi didetonasi, pancaran sinar gamma dan sinar X yang dihasilkan memampatkan bahan fusi, yang penghabisan memanasinya ke suhu termonuklir. Reaksi fusi yang dihasilkan, selanjutnya menghasilkan neutron berkecepatan tinggi, yang sangat banyak, yang penghabisan menimbulkan pembelahan nuklir pada bahan yang biasanya tidak rawan pembelahan. Setiap komponen pada desain ini disebut stage atau tahap. Tahap pertama pembelahan atom bom yaitu primer dan fusi wadah kapsul, yaitu tahap sekunder. Di dalam bom-bom hidrogen besar, anggaran separuh dari yield, dan sebagian besar nuklir volot, berasal pada tahapan fisi depleted uranium. Dengan merangkai beberapa tahap-tahap yang mengandung bahan bakar fusi yang lebih besar dari tahap sebelumnya, senjata termonuklir bisa sampai yield tak terbatas. Yang dimaksud dengan yield adalah, jumlah hasil senjata dibandingkan dengan massa senjata. Senjata terbesar yang pernah diledakkan adalah SAR bomba dari USSR, merilis energi setara lebih dari 50 juta ton atau 50 megaton TNT. Nyaris semua senjata termonuklir yaitu lebih kecil dibandingkan senjata tersebut, terutama karena faktor yang membatasi praktis, seperti perlunya ukuran sekecil ruang, dan batas berat yang bisa didapatkan pada ujung kepala roket dan misil. Mempunyai juga tipe senjata nuklir lain, sebagai contoh adalah Boosted Fission Weapon, yang merupakan senjata fisi, yang memperbesar yieldnya dengan sedikit menggunakan reaksi fisi. Tetapi fisi ini bukan berasal dari bom fusi. Pada tipe boosted bom, neutron yang dihasilkan oleh reaksi fusi terutama berfungsi untuk meningkatkan efisiensi bom fisi. Contoh senjata didesain untuk kepentingan khusus, bom neutron, yaitu senjata termonuklir yang menghasilkan ledakan relatif kecil, tetapi dengan banyak radiasi neutron yang banyak. Meledaknya senjata nuklir ini disertai dengan pancaran radiasi neutron. Senjata jenis ini, secara teori bisa digunakan untuk membawa korban yang tinggi, tanpa menghancurkan infrastruktur dan hanya membuat volot yang kecil.
Membubuhi senjata nuklir dengan bahan tertentu, atau sebagian contoh, cobalt atau emas, menghasilkan senjata yang dinamai salted bomb. Senjata jenis ini menghasilkan kontaminasi radioaktif yang sangat tinggi. Sebagian besar variasi di desain senjata nuklir terletak pada beda yield untuk berbagai kepentingan, dan untuk sampai ukuran fisik yang sekecil mungkin. Rencana untuk membuat bom uranium oleh negara-negara sekutu, dimulai sejak tahun 1939, ketika Albert Einstein menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt, dan menyampaikan teori, bahwa reaksi rantai nuklir yang tidak terkontrol mempunyai potensi besar untuk dibuat menjadi senjata pembunuh massal. Pada tahun 1940, pemerintah Amerika Serikat, menyetujui dana sebesar $6.000 untuk membiayai pembuatan bom atom itu. Bagaimana menurut netizen-netizen semuanya tentang bom nuklir ini? Ada tambahan? Silahkan dijawab di kolom komentar di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi seputar militer dunia.